Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, ya saya akan membahas eh, aplikasi akad dalam perbankan syariah di Indonesia ya. Nah, saya sudah bikin PPT-nya sih, cuman ini saya akan bahas langsung di ebook ya. Di ebooknya sekilas saja. Ini sudah ya pendahuluan perbankan syariah Indonesia sudah. Kemudian eh, Bank Syariah. Nah, ini saya akan bahas ini Bank Syariah dan dampaknya terhadap kemajuan umat. Jadi, salah satu tujuan dari adanya perbankan syariah adalah Bank Syariah adalah tujuannya utamanya selain profit oriented, tapi pengembangan umat ya. Tujuannya adalah untuk kemajuan umat, di mana dana yang terkumpul dari nasabah itu didistribusikan untuk kepentingan umat ya, dikomersialkan dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Itu tentunya ya, selain di mana transaksinya bebas bunga, bebas riba, tapi juga peruntukannya eh, peruntukannya untuk pengembangan umat ya. Jadi tidak hanya profit oriented ya, tapi juga di sini berbeda dengan tujuan Bank Syariah berdiri untuk menggalakkan, nah ini menggalakkan, memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berasaskan syariah. Kemudian di sana Bank Syariah tujuannya adalah eh, apa? Adanya larangan riba pada semua jenis transaksi, kemudian pelaksanaan aktivitasnya secara terbuka, transparansi, kemudian pembentukan jalinan yang saling menguntungkan, serta keuntungan diperoleh masih dari usaha yang halal ya dari Bank Syariah. Kemudian ciri khasnya yaitu Bank Syariah mengeluarkan dan mengelola uang zakat bagi membantu pengembangan lingkungan. Jadi di Bank Syariah juga seperti dalam undang-undang itu dibolehkan dalam mengelola wakaf, zakat, infak, sedekah ya. Kemudian pengembangan perbankan syariah juga itu eh, memberikan kemaslahatan ya, untuk memberikan kemaslahatan dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Ada beberapa ini ada di tim kajian tim Bainwest tahun 2004 menunjukkan ada 5 faktor yang memicu perkembangan bank syariah dibandingkan dengan konvensional. Yang pertama, marketnya harus luas ya, meskipun pada kenyataannya belum terlalu luas, masih sedikit, masih 5%, tapi ini ada potensi karena bank syariah itu bukan hanya untuk umat muslim, tapi juga bisa dilakukan oleh non-muslim juga ya. Kemudian sistem bagi hasil, di mana sistem bagi hasil ini sebenarnya bisa lebih menguntungkan kedua belah pihak karena di mana orang yang bekerja lebih keras itu bisa lebih untung daripada orang yang malas. Tapi kalau di konvensional kan mau mau kerja keras, mau malas, ya segitu aja gitu ya. Si itunya penghasilannya. Karena ini ada sistem bagi hasil. Jadi semakin kalau keuntungannya besar maka returnnya besar. Kalau untungnya kecil maka returnnya juga kecil ya. Jadi di sini ada konsep keadilan di sini. Kemudian return juga sama tadi, return pengembalian atau keuntungannya juga bisa lebih besar dari bank konvensional yang menggunakan suku bunga. Kemudian bank syariah tidak memberikan pinjaman secara uang tunai, tetapi sifatnya adalah kemitraan dan prinsipnya jual bagi hasil dan penyertaan modal dan prinsip jual beli gitu ya. Kemudian prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan, tapi adanya manfaat ya. Jadi nanti proses distribusinya di mana bank syariah itu bagaimana memanfaatkan dana yang tersedia untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Kemudian menurut Busono tahun 2007 ada 3 prinsip di dalam operasional bank syariah yang membedakan dengan konvensional. Pertama ada prinsip keadilan, tadi ada imbal hasil di mana orang yang untung itu akan mendapatkan
keuntungan sesuai dengan bagi hasil sesuai dengan keuntungannya. Kemudian prinsip kesetaraan, jadi nasabah, pengguna dana, ya, kemudian pihak yang memiliki hak, kewajiban dan beban terhadap risiko keuntungan itu berimbang, ya. Jadi pihak pengelola dana sebagai mudaribnya dan bank sebagai sohibul mal itu punya hak yang setara, ya. Ada prinsip kesetaraan dan prinsip ketentraman bahwa produk bank syariah itu mengikuti prinsip dan kaidah Islam. Jadi kita terbebas dari dosa, ya, karena kalau misalkan insya Allah ini sudah fatwa ulama bahwa produk-produk di bank syariah ini halal, ya. Kemudian dari segi makro, ini bank syariah memfokuskan diri kepada sektor real, sehingga terjadi harmonisasi antara sektor keuangan, perbankan dengan sektor real. Jadi ini bukan mengesampingkan sektor pasar modal dan pasar uang, tidak, tapi lebih diprioritaskan kepada pembiayaan sektor real. Sehingga nanti yang pasar uang yang sifatnya spekulatif itu lebih dikurangi transaksinya karena dampaknya kecil. Seperti misalkan kita bertransaksi di pasar uang, pasar modal, dampak terhadap ekonomi masyarakatnya itu sangat kecil dampaknya. Tapi kalau sektor real itu sangat kuat sekali dampaknya, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat berapa kesejahteraan masyarakat, maka berapa persen dana yang tersalur dari perbankan ini kepada sektor ini berapa persen. Kalau hanya sedikit, maka dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat itu sangat kecil juga, ya. Tapi kalau misalkan kita mendistribusikannya ke sektor yang spekulatif, pasar uang, pasar modal, yang menikmatinya juga tidak terlalu banyak, hanya segelintir orang gitu, ya. Misalkan pertanian tidak menikmati, sektor perikanan tidak menikmati, manufaktur, ya, banyak sektor real sebenarnya karena masyarakat kita kan sangat tergantung pada sektor manufaktur, pertanian, kemudian peternakan, ya, kemudian bisa ke pertambangan, kemudian sektor properti dan sebagainya, ya. Jadi sektor real sangat penting. Jadi perbankan syariah diharapkan mendistribusikan dananya itu kepada sektor real. Kemudian di sini juga selain tadi bank syariah punya tujuan di mana mengembangkan umat, tapi juga dalam hal operasionalnya tetap harus menghasilkan keuntungan, ya. Karena kalau tidak bisa menghasilkan keuntungan, justru tidak amanah. Di sini disebutkan tidak amanah. Kenapa? Karena dia melanggar prinsip kepercayaan, karena trust-nya kurang. Jadi untuk menjaga keamanan atau trust masyarakat, maka operasional perbankan syariah itu harus untung, ya, harus untung karena tadi orang yang menitipkan dananya tadi produk hadiah atau mudharabah itu mereka harus ada return yang harus diberikan kepada para nasabah. Ya, di sini ada tujuan-tujuan, moto-moto dari berbagai negara, ya. Nanti bisa dibahas, ini saya akan kirim ya buku ini, e-booknya. Kemudian aplikasi akad di bank syariah, ya. Ada Giro Wadiah, ada tabungan umat, ada tabungan umat co-branding, tabungan umat ukhwah, ada tabungan umum Bicard, ada tabungan Arafah, mudharabah, tabungan full investasi khusus dan dana pensiun. Kita akan bahas, ya, satu-satu. Ini penghimpunan dana, ya, pada penghimpunan dana. Yang wadiah itu merupakan titipan dana pihak ketiga, ya, giro wadiah itu berupa rekening yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Kemudian tabungan umat juga sama, ini simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di setiap seluruh cabang atau ATM. Jadi kita bebas menarik kapan aja untuk tabungan umat dan giro wadiah. Kalau giro wadiah bedanya menariknya tidak hanya dengan ATM tapi dengan cek, biliet, dan giro. Kemudian tabungan Arafah ini adalah tabungan yang dikhususkan untuk para nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji, ya, dengan ada fasilitas asuransi di dalamnya. Kemudian
Tabungan co-branding. Nah, ini co-branding ini menyatukan beberapa komunitas. Ini biasanya misalkan Unisba juga sama dengan Bri Syariah kan ada co-branding bahwa ada ATM khusus khusus mahasiswa misalkan ya, khusus dosen dan karyawan ada ATM khususnya itu co-branding ya. Jadi ada penawaran-penawaran khusus dari Bank BRI Syariah bagi perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Bank BRI Syariah, misalkan BRI Syariah. Nah, karena kan Unisba pakai Bank BRI Syariah ya, ATM-nya juga kan khusus. Di sana ada salah satu kartu dosen, kartu mahasiswa dan sebagainya ya. Kemudian ada diskon-diskon khusus gitu ya. Kemudian ada ya berbagai macam lah penawaran bagi co-branding. Ya. Kemudian tabungan ukhuwah di sini tabungan yang khusus disediakan bagi nasabah yang ingin membayar zakat melalui dompet duafa ya. Kemudian tabungan BIKAR juga sama, tabungan yang khusus disediakan bagi bank yang ingin melakukan pembayaran zakat melalui Baitul Mal, bank syariah. Kemudian ada simpanan mudharabah, ini merupakan investasi. Jadi simpanan berupa investasi di pihak ketiga, baik dalam bentuk rupiah maupun US dollar ya. Ini untuk bank lain juga bisa ya, bank dari luar bank syariah ya. Kemudian tabungan full invest. Nah, ini tabungan full invest ini merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perseorangan dengan bagi hasil yang menarik ya. Tabungan itu terdapat jangka waktu 1, 3, sampai 16 ini seperti deposito ya. Deposito juga sama. Kemudian ada pensiun ya. Juga sama ada misalkan dia iuran setiap bulan berapa ya, minimal sampai umur berapa gitu ya ditariknya. Nah, kemudian ada produk penyaluran dana, ada jual beli, murabahah, salam istisna, udah ya ini jelaskan, saya jelaskan perbedaannya apa. Sewa beli bagi hasil, musyarakah, mudharabah, muqayyadah. Nah, ini penjelasannya murabahah jual beli. Kemudian salam juga sama jual beli yang pemesanannya ini terutama produk-produk pertanian ya. Gimana para petani sebagai nasabah satu dan hasil pertanian itu dijual kepada pihak yang lain ya, nasabah dua yang memerlukan dengan tempo masa pengiriman yang ditetapkan bersama. Ya. Kemudian istisna itu pemesanan yang barang yang belum jadi. Jadi perbedaannya tadi dari objek dan cara pembayaran. Kalau salam pembayarannya di awal, kalau istisna pembayaran kalau barang sudah jadi ya. Nah, ini sewa juga sama ya udah ini Jalah Mumtahir bin Tamlik, kemudian bagi hasil juga sama. Musyarakah, mudharabah dan mudharabah muqayyadah itu perjanjian kerjasama antara nasabah atau dan bank sebagai pihak sahib almal ya. Dan tersebut tidak boleh digunakan selain dari usaha yang telah ditentukan ya kalau mudharabah muqayyadah. Ini perbedaan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah sumber modal hanya berasal dari sahib amal. Kecuali tadi yang mustarakah yang kemarin ya. Jadi bisa jadi sumber dana bisa lebih dari satu bank atau satu orang, itu disebut mustarakah. Mudharabah mustarakah. Musyarakah ini ya. Kemudian produk jasanya ada LC, transfer, inkaso, payroll, anjak piutang, bank garansi, dana talangan, dan gadai. Nah, LC itu ada surat jaminan ekspor impor ya. Kemudian pindahan atau transfer ya, dimana ya transfer uang kayak biasanya. Inkaso adalah penagihan. Jadi nasabah menagih pihak ketiga, bisa perusahaan, bisa perorangan, menunjuk bank untuk menagihnya menunjuk bank berupa warkat. Warkat itu dokumen-dokumen, bisa wesel, bisa cek, billet dan sebagainya ya. Nanti ditagihkan ke pihak yang punya utang ke bank ke perorangan tadi ya. Inkaso disebutnya. Ya, clearing juga sama ya. Kemudian pembayaran gaji sama. Kemudian anjak piutang adalah pemindahan utang piutang nasabah ke bank. Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang punya hutang ke kita,
kemudian kita punya surat dokumennya, kita ajukan ke bank untuk membayarkan piutang dari orang yang berutang tadi ya. Ini biasanya sering digunakan untuk yang manufaktur yang bukan surveyor apa? Supplier ya. Misalkan ada manufaktur, dia apa? Garment, pesan apa namanya? Pesan kain misalkan, kainnya sekitar 1 M, 1 miliar. Belum dibayarkan sama perusahaannya, dia punya dokumennya, kemudian dia dokumennya dikembangkan bahwa saya lagi butuh uang, misalkan, kemudian dicairkan oleh bank ya, jadi disebutnya anjak piutang ya. Jadi pembayaran terlebih dahulu piutang ya, yang timbul karena transaksi jual beli. Kemudian ada bank garansi. Bank garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga ya atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi atau kontrak yang telah mereka sepakati. Ini bank garansi biasa ya. Jadi bank memberikan garansi jaminan. Dana talangan juga sama. Ini sifatnya konsumtif ya. Kemudian ada gadai ya. Kemudian deposit box ya, ada simpanan, wadiah, titipan dan sebagainya. Kemudian jual beli mata uang asing ya. Ini adalah produk-produk di bank syariah yang berupa jasa ya. Kemudian ada format akad, ini akad sini ya. Tadi mana akadnya? Tadi sini akadnya. Ini transfer, wakalah, payroll, wakara bil ujroh, ajak piutang, hiwalah, bank garansi, kafalah, dana talangan, card, dana irahan, deposit box, wadiah, amanah, jual beli mata uang, akadnya sharp ya namanya. Oke, lanjut ke format akad. Bagaimana sih membuat akad di bank syariah? Ini akadnya pertama tentunya ada judulnya apa, tajuk pembiayaannya, kemudian pihak yang berakad di sana harus ada, bank, nasabahnya, profilnya, identitasnya semuanya dicantumkan, kemudian pembiayaan dan penggunaannya. Bahwa misalkan nasabah mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima atau akan menerima pembayaran. Karena nasabah dengan ini menyatakan secara sah berutang dengan bank. Ini contoh kalimat pembiayaan dan penggunaan ya di dalam surat kontrak. Kemudian ada nominalisasi fasilitas. Berapa sih nominal fasilitas yang diberikan pembiayaannya? Kemudian ada pembayaran dan tempo masa fasilitas pembayaran. Jadi di sana disebutkan, misalkan di sini kalimatnya, bank memberikan fasilitas pembiayaan untuk jangka waktu 36 bulan. Nah, terhitung sejak tanggal ini sampai tanggal ini misalkan ya. Kemudian realisasi pembiayaan. Ini ada pernyataan peraturan tentang tata cara nasabah yang ingin melaksanakan fasilitas pembiayaan. Seperti setiap kali nasabah akan melaksanakan fasilitas pembiayaan paling lambat 5 hari sebelum tanggal yang diinginkan. Ini adalah aturan-aturan yang diberikan oleh bank bagi nasabah yang akan melakukan pembayaran dan sebagainya. Kemudian ada pernyataan pengutamaan pembayaran. Misalkan nasabah, kalimatnya, nasabah berjanji untuk mengutamakan kewajiban pembayaran dari kewajiban pembayaran kepada pihak lain. Nah, ini ya contoh, ininya, contoh kalimatnya. Kemudian ada pernyataan dan jaminan. Mana misalkan nasabah dengan ini berjanji setuju menyatakan dan menjamin kepada bank bahwa misalkan fasilitas pembiayaan dan semua uang yang dilelang menurut perjanjian akan dibayarkan secara kontan dan sebagainya ya. Kemudian penggunaan pembiayaan, misalkan sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh nasabah. Ini kalimatnya, contohnya. Kemudian pajak-pajak, ada sebutkan, contohnya ini kalimatnya. Kemudian ada peraturan undang-undang, sebutkan juga perjanjian ini menurut undang-undang Indonesia. Kemudian arbitrase, ini terakhir, misalkan kalau misalkan ada sengketa, bagaimana cara penanganan sengketanya di sini ya. Ya, suatu sengketa yang timbul itu diselesaikan melalui badan arbitrase Basarnas ya. Nah, ini contoh yang murabahah. Ini yang istisna ya, tinggal dibaca ya. Ini istisna kayak gini. Ini minta Sani untuk membuat masnu yang disanggupi oleh Sani untuk membuat objek barang, dan untuk mustasni harga masnu dalam akad tersebut berupa atau biaya yang timbul. Ini contoh akad perjanjian dalam istisna. Kemudian ini nanti saya akan kirim ini ya. Ini contoh akad
masih banyak ya dalam perjanjiannya, isi perjanjiannya untuk yang istisna, perselisihan semuanya ke Basarnas ya. Kemudian pembiayaan musyarakah juga sama, ya, pembiayaan musyarakah ini kemudian mudharabah juga sama ini. Ada kalau mudharabah ada bagi hasilnya ya, kesepakatan bagi hasil bulan pertama disebutkan berapa persen untuk bank, berapa persen untuk nasabah, kemudian bulan ketiga ya, bulan keempat dan sebagainya ya disebutkan. Kemudian objek bagi hasil ya ini. Nah, kemudian bagaimana kalau bank syariah dan penanganan bermasalah? Jadi penanganan bermasalah itu ke Basarnas ya. Ke Basarnas Badan Arbitrase Bank Ekonomi Syariah Nasional ya, kalau nggak salah. Badan Arbitrase Ekonomi Syariah Nasional. Nah, di sini pembiayaan bermasalah, misalkan ada resiko kredit macet ya. Pertama adalah musyawarah ya. Jadi Basarnas itu memusyawarahkan kedua belah pihak yang bersengketa dan menentukan langkah-langkah yang bijak dan strategi. Nah, apabila nasabah terlambat membayar, misalkan kewajibannya kepada bank setelah tiba saat pembayaran, maka bank harus mulai aktif melakukan penagihan. Setelah 90 hari dia tidak membayar dari jatuh tempo, maka itu disebut dengan kredit bermasalah. Nah, kemudian setelah dinyatakan kredit bermasalah, maka adalah melakukan negosiasi, misalkan dengan cara merubah jangka waktunya yang tadinya misalkan 2 tahun menjadi 2 tahun jadi 5 tahun, misalkan dengan mengurangi biaya angsuran atau rekondisi. Misalkan rekondisi adalah meninjau ulang syarat-syarat yang pernah dibuat ya. Harus ada jaminan dan sebagainya, misalkan sebelumnya belum ada jaminan, maka harus ada jaminan misalkan ya. Kemudian kalau di sini belum memunculkan solusi, maka yang pertama dia disebut bank kredit macet ya nasabah itu. Kalau kredit macet maka penyelesaiannya adalah dengan cara menarik kembali transaksi membatalkan ya. Jadi harus dibatalkan atau dilakukan pembubaran atau menjual barang yang menjadi jaminan. Kemudian yang ketiga adalah menyerahkan kepada Basarnas, proses Basarnas ya. Kenapa sih bank lebih senang ke Basarnas daripada pengadilan negeri? Karena dalam penelitian ya ada orang yang meneliti bahwa Basarnas itu ternyata secara waktu itu lebih efisien. Jadi rata-rata penyelesaiannya hanya 3 bulan ya. Sedangkan di pengadilan agama lebih lama ya. Kemudian tidak ada kecurangan ya, lebih netral dan aspek syariahnya sangat diperhatikan di Basarnas. Nah, kemudian faktor dominan yang menyebab sengketa menurut penelitian itu adalah karena nasabah tidak dapat membayar pembiayaan yang diberikan bank pada saat jatuh tempo. Ya, jadi kebanyakannya karena nasabahnya tidak dapat bayar. Ya, itu kebanyakan sengketanya. Nah, kemudian dampak positifnya adalah tidak ada jual beli perkara ya di Basarnas, tidak ada jual beli perkara. Kemudian Basarnas lebih mengedepankan perjanjian perdamaian atau as-sulh ya daripada tadi. Jadi yang terakhir misalkan menjual aset dan sebagainya itu menjadi langkah terakhir atau penyitaan dan sebagainya. Jadi mengedepankan aspek as-sulh dan tafawud dan taufik atau perundingan dan penyelesaian. Kayak itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti ini saya akan bagikan ke teman-teman semua, termasuk yang PPT-nya ya. PPT-nya itu kesimpulannya lah dari apa yang sekarang kita bahas. Oke, gitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini kalian bisa lancar puasanya ya. Terus menjaga kesehatan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.